Tembok yang tidak pernah jatuh. Selama lebih dari 1000 tahun, Konstantinopel berdiri sebagai kota yang tidak terkalahkan. Bukan karena tidak ada yang menyerang, tapi karena semua penyerang pulang dengan kegagalan. Kerajaan demi kerajaan datang, pasukan demi pasukan mencoba. Nama-nama besar tercatat dalam sejarah. Namun satu hal yang sama, mereka menyerah. Bukan karena tembok itu tidak bisa runtuh, tetapi karena keyakinan bahwa tembok itu mustahil ditembus sudah lebih dulu tertanam di kepala manusia. Konstantinopel akhirnya bukan lagi sekadar kota, melainkan simbol ketakutan kolektif. Dan yang jarang kita sadari, simbol itu masih hidup sampai hari ini. Konstantinopel tidak pernah pergi. Hari ini, Konstantinopel tidak lagi berbentuk benteng batu. Ia berubah menjadi sesuatu yang lebih halus, lebih senyap, tapi jauh lebih mematikan. Mental block. Mental block itulah yang membuat anak muda takut bermimpi besar. Pekerja merasa hidupnya mentok, orang pintar kalah oleh rasa minder. Orang berpotensi berhenti sebelum benar-benar mencoba. Mental block tidak berteriak. Ia berbisik pelan setiap hari. Udah segini aja. Kamu bukan siapa-siapa. Coba lihat orang lain. Kamu ketinggalan. Dan perlahan, tanpa disadari, kita mengibarkan bendera menyerah di dalam kepala sendiri. Muhammad Al-Fatih. Anak muda yang menolak menyerah secara mental. Muhammad Al-Fatih naik tahta di usia yang masih sangat muda. Di saat banyak anak seusianya masih belajar mengenal hidup, ia memikul beban impian yang bahkan orang-orang tua takut memikirkannya. Menaklukkan Konstantinopel. Bagi dunia saat itu, ambisi ini terdengar seperti lelucon. Bukan karena pasukannya kecil, tetapi karena sejarah sudah mengajarkan tidak ada yang bisa. Namun Al-Fatih memiliki satu keunggulan besar. Ia tidak membiarkan sejarah orang lain membatasi masa depannya sendiri. Dua jenis orang yang menghadapi masalah. Di dunia ini, ada dua tipe manusia. Orang yang bertanya, kenapa ini mustahil? Orang yang bertanya, apa yang belum dicoba? Mayoritas pemimpin sebelum Al-Fatih berada di tipe pertama. Mereka fokus pada tembok, rantai laut, dan kegagalan masa lalu. Al-Fatih berada di tipe kedua. Ia mempelajari kegagalan orang lain bukan untuk takut, tapi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Rantai besi dan jalan buntu ketika pasukan Utsmani mengepung Konstantinopel, mereka menghadapi rintangan besar. Rantai besi raksasa yang menghalangi kapal memasuki Teluk Tanduk Emas. Secara strategi perang konvensional, ini adalah jalan buntu. Di titik ini, sebagian besar orang akan berkata, ini takdir. Sudah maksimal. Kita kalah terhormat. Dan kalimat paling berbahaya dari semuanya, tidak ada jalan. Di sini, banyak orang zaman sekarang berhenti. Bukankah ini sangat mirip dengan hidup kita? Sudah melamar ke banyak tempat tapi ditolak. Sudah kerja keras, tapi hasil belum terlihat. Lalu muncul pikiran, berarti bukan jalan gua. Berarti Allah nggak ngasih. Padahal bisa jadi, bukan jalannya yang tertutup, tapi sudut pandang kita yang sempit. Kapal di atas daratan. Revolusi mental Muhammad Al-Fatih tidak memaksa laut membuka jalan. Ia mengubah cara berpikir. Jika laut tertutup, maka daratan dijadikan laut. Kapal-kapal besar ditarik melintasi bukit di atas kayu gelondongan yang dilumuri minyak. Secara fisik, ini melelahkan. Secara mental, ini mengerikan. Secara opini publik, ini memalukan. Namun Al-Fatih tahu satu hal. Perang terbesar bukan melawan tembok kota, tapi melawan keyakinan bahwa sesuatu tidak mungkin dilakukan. Saat mental musuh runtuh, ketika pagi tiba dan pasukan Bizantium melihat kapal-kapal Utsmani sudah berada di belakang tembok mereka, yang runtuh bukan hanya pertahanan kota, tetapi mental mereka. Karena kota sekuat apapun tidak bisa bertahan jika harapan sudah runtuh. Pelajaran besar untuk hidup kita, Al-Fatih mengajarkan bahwa tidak semua masalah diselesaikan dengan tenaga, tidak semua jalan harus lurus, tidak semua pintu dibuka dengan cara yang sama. Kadang, kamu tidak perlu berhenti kerja, kamu perlu upgrade diri, kamu tidak perlu menyerah, kamu perlu ubah strategi. Kamu tidak perlu mengeluh, kamu perlu menata ulang niat. Konstantinopel di dalam diri kita. Setiap orang punya Konstantinopelnya masing-masing. Rasa tidak percaya diri, takut gagal lagi trauma masa lalu, takut dianggap gagal oleh keluarga. Dan musuh terbesarnya bukan dunia luar, melainkan pikiran yang sudah menyerah lebih dulu. Penutup. Jadilah penakluk bagi dirimu sendiri. Muhammad Al-Fatih tidak tercatat dalam sejarah,
karena ia kuat secara fisik semata, tetapi karena ia menolak tunduk pada kata mustahil. Hari ini, mungkin kamu tidak sedang mengepung kota, tapi kamu sedang mengepung masa depanmu sendiri. Dan kemenangan pertama, bukan ketika keadaan berubah, melainkan ketika mentalmu berhenti menyerah. Jika tembok itu terasa terlalu tinggi, mungkin bukan temboknya yang perlu dihancurkan, tapi cara berpikirmu yang perlu dinaikkan.